Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu, tentunya dengan tema kita hari ini tentang menghadapi ancaman resesi ekonomi, apa yang harus disiapkan. Dan tadi Nevi juga sudah sampaikan akan mengundang dua narasumber istimewa kita. Kita sebut dulu nih, di sebelah Nevi yang pertama ada Bapak Dr. Pakri Fahmi MSI, selaku pengamat ekonomi Bengkulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat Gimana pagi. kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat pagi ya Pak ya. Semangat pagi. Oke, dan di sebelah itu nan cantik itu ada Bunda Wehelmi Adetarigan SHMM selaku Ketua Kadin UMKM Bengkulu. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Sehat hari ini Bunda ya? Alhamdulillah. Harus sehat terus ya Bunda ya. Sehat. Harus sehat terus. Apalagi ini kita tentang ngomongin resesi ekonomi agak berat-berat ini sebenarnya untuk. Dan Nevi akan mulai langsung ngobrol ini dengan Bapak Pakri. Ini sebenarnya tadi sesuai dengan tema kita hari ini tentang menghadapi ancaman resesi ekonomi. Nah ini sebenarnya resesi, arti harafiah resesi ini apa ini Pak? Ya, baik. Saya awali dulu dari krisis ya, karena dia akan berlanjut ke sana. Nah, krisis dulu kita lihat. Krisis itu suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi secara drastis dan cepat. Ya, perubahan yang mengindikasikan tingkat nilai tukar kita itu menjadi lemah. Satu, yang kedua, dengan turunnya nilai tukar itu akan merambah menjadi kenaikan harga yang berujung kepada inflasi. Nah, jadi krisis itu ditandai dengan pertama bahwa tingkat pengangguran itu semakin membesar, lalu kesempatan kerja semakin sedikit, sehingga beban suatu daerah itu semakin berat. Nah, kalau dia bicara tentang negara, artinya beban negara itu semakin memberat. Nah, kalau kita bicara krisis, kalau krisis itu terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka dia akan menjadi resesi. Jadi resesi itu diawali dengan krisis yang berlaku dalam waktu yang lama. Nah, kalau resesi itu akibat dari krisis tadi, resesi itu adalah turunnya pendapatan nasional atau PDB kita turun akibat daripada produksi kita yang melemah, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Nah, itu akan berjalan selama 2 kuartal. Kalau dia terjadi selama 2 kuartal, maka itulah yang disebut dengan resesi. Nah, saat ini sesungguhnya secara teori makro, krisis itu sedang berjalan dan resesi itu sudah terjadi. Sudah terjadi, tapi dampak terjadi resesi itu masih sangat lemah. Nah, kita contohkan negara-negara di dunia ini yang sekarang ini ya, yang sudah mengatakan negaranya krisis. Sebut sajalah Amerika. Amerika itu sedang krisis, sedang mengalami resesi. Amerika, Jerman, Italia, Prancis, Jepang, Jepang, Korea. Lalu yang di Asia Tenggara ini adalah Filipina. Nah, tapi mereka ini mengalami resesi, mereka punya uang tabungan yang cukup besar. Sehingga resesi itu hanya terjadi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Tapi tidak terjadi terhadap kehidupan masyarakatnya yang semakin melarat. Karena mereka punya tabungan. Jadi kalau kita contohkan rumah tangga aja lah. Kalau rumah tangga itu punya tabungan yang cukup, mau lockdown, mau PSBB selama 2 tahun pun nggak masalah. Karena ada tabungan itu tadi. Nah, artinya fundamental ekonomi mereka itu sudah sangat kuat. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita kembali ke kita nih ya, ke Indonesia lah ya. Sekarang kan tingkat pertumbuhan ekonomi itu tahun 2019 akhir itu masih +5 lebih kurang. Sekarang di kuartal pertama Januari sampai Maret itu pertumbuhan ekonomi ini sudah minus 2,97%. Itu artinya apa? Ekonomi kita terkontraksi sebesar lebih kurang 7,97%. Itu kuartal pertama. Lalu di kuartal kedua, masuk lagi bulan April, Mei, Juni, itu kuartal kedua, ekonomi pertumbuhannya lebih negatif lagi. Makin menurun lagi. 5,32. Nah, sekarang kan Menteri Keuangan kita sedang mencari solusi apa yang harus dilakukan. Bahkan ketika saya lihat di headline Rakyat Bengkulu tadi, bahwa dia menyebutkan resesi itu bukan segalanya. Tapi bukan segalanya kalau itu bisa diatasi. Tapi dia berlangsung lama, maka dia akan mengarah kepada depresi. Jadi
diawali dengan krisis, lalu resesi, dan akhirnya ke depresi. Nah, ketika sampai pada depresi, itulah saat negara itu kehancuran ekonominya. Itu pernah terjadi di Eropa, itu di Yunani. Jadi harus dibantu oleh negara-negara tetangganya. Untung dia tinggal di Eropa, tetangga-tetangga Uni Eropa itu kan baik, sehingga diberi pinjaman dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi negara yang tidak punya seperti Uni Eropa bersatu itu, dia harus menanggung sendiri. Nah, itu yang dikhawatirkan. Memang khawatir, bukan hanya kita, para pengamat-pengamat ekonomi dunia pun mengkhawatirkan terhadap Indonesia. Karena Indonesia ini kan pasar yang luar biasa terhadap negara-negara di sekitar negara kita sendiri, termasuk Singapura. Singapura itu sudah krisis, tapi dia punya tabungan yang cukup, nggak masalah. Dia sudah minus di atas 20%. Kalau kita masih 5,3% sudah goyah. Nah, itu pengertiannya. Pertama diawali oleh krisis, kalau dia berlanjut akan menjadi resesi, kemudian berlanjut lagi sampai dengan 2 tahun berikutnya akan menjadi depresi. Nah, bayangkan kalau orang aja depresi bisa dibayangkan seperti apa. Betul, itu kalau negara. Bagaimana kalau negara ya? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang, tapi tadi sempat Bapak sebutkan bahwa sebenarnya Indonesia sendiri sudah masuk dalam... Sudah, karena sudah 2 kuartal. Secara teori kalau sudah 2 kuartal mengalami minus pertumbuhan, kuartal pertama minus 2,97%. Sudah minus itu pertumbuhannya. Kuartal kedua, kuartal pertama itu Januari, Februari, Maret. Itu awal-awal bencana wabah ini ya. Nah, kuartal kedua April, Mei, Juni itu minus 5,32%. Artinya meningkatnya hampir 100% minusnya. Tapi kalau kuartal ketiga ini nanti meningkat lagi Juli, Agustus, September nih ya. Sudah masuk kuartal ketiga. Tapi BPS belum rilis ininya kan keadaannya. Terjadi lagi, maka itulah yang disebut dengan resesi. Maka diperkirakan di akhir tahun itu kalau tidak tertangani sampai Desember itu kita akan mengalami resesi. Kita harus siap. Nah, apa yang harus dilakukan nanti kita bicarakan. Oke, nah itu tadi pembahasannya. Jadi ini sebenarnya Indonesia sendiri sudah mengalami resesi. Sudah. Sudah ada 2 kuartal. 2 kuartal kita mengalami minus pertumbuhan. Sampai sekarang sudah di minus 5,3. 5,32 pertumbuhannya. Oke, nah kalau untuk pandemi COVID ini kita tadi berbicara tentang di Indonesia dan di kalau di Bengkulu sendiri seperti apa ini, Pak? Ya, keadaannya. Iya, sudah berjalan itu. Karena dia berlaku secara nasional, di Bengkulu juga sudah berjalan. Artinya angka pengangguran di Bengkulu kan sudah jauh meningkat. Kalau di awal Januari, Februari yang lalu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan mengatakan di Bengkulu ini pengangguran itu 34.000 lebih kurang. Sekarang sudah mendekati angka 60.000. Sudah semakin banyak, 2 kali lipat juga ya. Artinya pengangguran itu kan orang tidak produktif, orang yang harus ditanggung oleh lingkungan sekitarnya, keluarganya, saudara-saudaranya. Nah, kalau beban semakin berat, hidup akan semakin berat. Keadaannya sekarang di Bengkulu. Kalau untuk di dunia sendiri, Pak, sudah ada beberapa negara ini yang mengalami resesi atau bahkan sudah mau ke depresi. Tadi saya sebut, yang sudah menyatakan resesi itu Amerika. Itu karena sudah minus di atas 20% pertumbuhannya. Amerika, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Korea, bahkan Korea, Singapura, dan Filipina. Kalau di Asia Tenggara ini kan Singapura dengan Filipina yang sudah menyatakan krisis tadi. Mengatakan krisis dan sudah masuk ke resesi. Tapi mereka belum goyah. Kenapa? Tabungannya banyak. Makanya hidup ini harus punya jaminan untuk sesuatu yang tidak kita duga yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wajib. Teori ekonomi mengatakan begitu. Kan kata Keynes itu kita dalam hidup ini ada 3 kita menggunakan aset atau uang kita itu untuk bertransaksi, untuk berspekulasi, spekulasi itu berinvestasi, dan untuk berjaga-jaga. Nah, yang ketiga ini ya. Harus berjaga-jaga itu. Negara juga begitu. Negara yang melakukan teori Keynes itu rata-rata mereka bisa bertahan ketika terjadi goncangan seperti ini. Siapa yang memperkirakan wabah ini akan begitu lama dan begitu dahsyatnya? Tidak ada yang tahu juga ya, Pak ya. Betul. Tapi memang kita juga berharap bahwa pandemi ini tetap sekali lagi harus bisa cepat berakhir seperti itu ya, bukan hanya di dunia, baik juga di provinsi harapan Bengkulu, kita seperti itu harapan ya. kita semua di seluruh dunia pasti ya, seperti itu. Ya. Oke. Kita ke Bunda Ade. Ini Bunda sendiri melihat ekonomi Indonesia saat sekarang ini seperti apa, Bunda?
Ya, kalau kita melihat ya, ini kan karena sudah keseluruhan ya, udah dunia ya, kita melihat memang sangat terpuruk ya. Apa yang dikatakan eh, Pak Fahri tadi bahwa memang sudah dinyatakan oleh Menteri Keuangan Ya, bahwa kita dalam keadaan resesi ekonomi, sudah memasuki resesi ekonomi. Terbukti dengan contoh sekarang PHK, Ya. pengangguran PHK dan yang sudah dirumahkan itu lebih kurang 6 juta. 6 juta se-Indonesia. Dari seluruh 6 juta Indonesia. lebih ya. Jadi artinya mereka ya selama ini mungkin karena punya pekerjaan dan punya juga mungkin ya ada uang ibaratnya masukan gitu kan, tambahan-tambahan gitu kan, faktornya sekarang ya itu tadi kan selalu mengharapkan bantuan-bantuan dari contoh pemerintah daerah seperti itu kan. Nah ini dikatakan sudah memasuki resesi ekonomi. Nah ini sebetulnya ini bisa disikapi asalkan, kan ada kategorinya asalkan bahwa kita mencari sebuah solusi. Pemerintah pusat dengan baik pun pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Bagaimana caranya ya tadi kan kita mencari sebuah strategi supaya ini bisa teratasi. Kalau ini tidak bisa teratasi, maka yang dikatakan tadi bukan hanya resesi ekonomi saja, tetapi resesi tidak kepercayaan. Banyak juga nanti kita memancing ya, karena banyaknya pengangguran, banyak pemberhentian PHK, sehingga tadi banyakkan kejahatan-kejahatan sehingga sehingga negara kita baik pun khusus di Bengkulu sendiri sudah tidak nyaman lagi karena apa? Susahnya kehidupan seperti itu. Susahnya mencari pendapatan. Pendapatan yang selama ini tadi kan kita kan 6 juta itu banyak loh. Sekarang bahkan 6 juta lebih. Gitu. Di Indonesia saja 6 jutaan ini per tanggal berapa kemarin itu saya ngeliatin data. Artinya ini luar biasa ini membludak. Apalagi di Bengkulu yang dikatakan sudah hampir 6.000 ya Pak. Sudah 6.000. Nah, mau dibawa kemana ini sementara mereka punya penghasilan selama ini? Kenapa ini mempengaruhi ekonomi kita? Apalagi untuk sekarang di Bengkulu. Pembelian seperti toko-toko kecil saja terus terang saja mereka menangis. Menangis kenapa? Yang selama ini biasanya ya anak-anak mungkin yang para pekerja yang mungkin setiap bulan bergaji, menunggu gaji setiap hari, mungkin setiap bulan belanja dengan di toko-toko sepatu ataupun toko-toko kecil kan seperti itu. Nah ini sekarang ya dampaknya luar biasa. Orang-orang pun jadi lebih memilih mana kebutuhan-kebutuhan yang memang. Iya sekarang palingan dia untuk kita masyarakat sendiri ya pertama perut dulu seperti itu kan. Jadi jangan dulu yang ke yang lain, tetapi bagaimana supaya dapat makan itu udah cukup, sudah alhamdulillah. Nah satu ya kelebihan masyarakat Bengkulu masih dampaknya masih sedikit lah ya kalau khusus untuk Bengkulu ya Pak, kalau saya melihat karena masih ada mungkin tabungan atau mencari solusi, apalagi khusus untuk UMKM memang tidak terlalu, tetapi kalau berkelanjutan seperti ini mungkin Desember ini masih terjadi, maka ya tadi kita tunggu saja apa yang terjadi di khususnya di Bengkulu sendiri. Ini Desember juga sebenarnya tidak lama ini sudah September ya, Iya. Oktober, November, Iya, seperti itu. lagi ya. Mau masuk kuartal keempat. Sudah mau masuk kuartal keempat, malah Iya. ini tadi September September kuartal ini. ketiga ya Iya. Pak ya? Iya. Oke, nah untuk Bunda sendiri ini pernah nggak mengalami masa-masa krisis ekonomi seperti tahun 1998? Seperti apa kondisi Bengkulu saat itu? Nah, ini ada berbeda. Oke. Tahun 1998 itu memang krisis ekonomi. Ya. Ya, itu Indonesia itu memang krisis ekonomi yang luar biasa. Tetapi bangga kita saat itu ya, khusus untuk di Bengkulu ya, Bengkulu dan sekitarnya, saya rasa juga di Indonesia juga. Waktu itu konsumsi masyarakat meningkat. Oh, meningkat. Contoh saat itu harga kopi melunjak. Jadi para petani khusus di Bengkulu ini kan seperti Kepahang, Curup semua, ya. Itu apalagi yang di daerah Kepahang itu masuk dalam itu mereka tahun 1998 itu memang kita krisis ekonomi, tapi mereka menjual kopi itu dengan harga mahal. Sehingga waktu itu saya ya saksi hidup, saya pernah jual beli mobil waktu saat itu. Orang petani kopi itu membawa uang itu pakai karung. Saya ingat sekali. Penjualan mobil saat itu 1 bulan itu sampai ratusan unit. Dan roda 2 dan roda 4 juga berikut alat-alat rumah tangga. Nah itu kebanggaan untuk Bengkulu. Memang kita krisis saat itu.
Tetapi khususnya kita, karena kita banyak petani-petani kopi semua saat itu membeludak itu. Saya sendiri, saya menyaksikan dan saya menikmatin uang itu. Saya jual beli mobil saat itu sampai 1 bulan sampai 15-20 unit. Satu unit saya mendapatkan sampai 8-10 juta. Itu tahun 1998. Nah, itu bedanya ya dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang kan kita melihat normal ya, harga malahan tidak ada kopi turun naik seperti itu. Itu kebanggaan orang Bengkulu itu cuman kopi ya, kopi dan sawit seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Itu sudah mengalami itu, gitu loh. Tetapi masih bisa karena uang itu beredar kan gitu kan. Nah, makanya dari itu memang seharusnya bagaimana kita menyikapi hal ini. Pertama adalah supaya kita masyarakat ini mengkonsumsi ya, memakai membeli produk-produk kita sendiri, produk domestik, produk lokal seperti itu. Contoh ya Mbak, seperti sarden dan cheese, saya sebetulnya menangis. Sarden dan cheese itu, ini sekarang banyak bantuan-bantuan dari kepala daerah, 10 kepala daerah itu pasti sarden dan cheese. Kita sebetulnya ada sarden kita di sini juga ada abon kalau bisa diganti. Tetapi itu tadi kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga ini masih belum bersinergi, belum sinkron. Jadi sehingga dirasakan oleh UMKM. Kami sebagai UMKM merasakan seperti itu. Sebaiknya sebetulnya apa yang kita unggulkan di produk yang unggulan yang khusus ada di Bengkulu. Itu yang kita beli. Ini masih ada beli sarden di luar untuk membagi-bagikan bantuan COVID. Uangnya sampai berapa miliar. Seperti itu kan? Seperti mie itu buatan orang lain, memperkaya orang lain. Saya sebetulnya pemerhati UMKM itu sangat sedih melihat kepala daerah masih saja mengeluarkan uang untuk keluar. Seharusnya kita selamatkan dulu Bengkulu deh, jangan kita bicara dengan yang lain, negara lain, Indonesia. Tetapi Bengkulu ini selamatkan dulu. Nah, inilah tugas pemerintah daerah yang seharusnya tanggap, cepat tanggap. Contoh kecil kayak ini masker masih ada yang beli, kepala daerah masih ada beli di Jakarta. Kenapa enggak memanfaatkan dong UMKM penjahit-penjahit di Bengkulu? Ini penjahit mengadu dengan saya, Bu Ade kami sangat kecewa. Ada beberapa kepala daerah membeli ini masker itu di luar. Kenapa tidak diberdayakan? Nah, itu seperti itu contoh kecil saja. Seperti itu. Jadi memang harus bersinergi semua ya. Harus. Apabila pemerintah ya mau, ini bukan kita mensejahterakan masyarakat, ini bukan hanya tugas dari pemerintah daerah, tetapi tugas dari kita pengusaha-pengusaha semua yang punya CSR. Ya, perusahaan-perusahaan besar itu punya CSR, wajib bersinergi. Apa yang kira-kira bisa disinergikan sehingga ini akan berkelanjutan. Ini yang belum mumpuni. Untuk di Bengkulu belum ada yang mumpuni seperti itu. Itu yang kekecewaan kita. Tetapi ke depan mudah-mudahan dengan adanya dialog ini ya, mungkin ada yang mendengar seperti itu. Ini sampai berapa miliar membeli manset, masker. Ya masker, bukan manset ya. Masker itu di luar, di Jakarta, di Bandung. Kenapa nggak di Bengkulu saja dimanfaatkan semua? Saya rasa harga paling-paling beda-beda sedikit memang. Kenapa kepala daerah sering sekali membeli di luar itu agak sedikit murah. Tapi kalau dibicarakan dengan baik itu kenapa tidak, kan seperti itu. Itu loh, itu tanggapan saya. Oke, jadi memang ini harus bersinergi. Iya, bersinergi dengan gitu. Bunda tadi ya. Nah, kalau menurut Pak Fahmi sendiri, ini apakah memang kondisi COVID saat ini sama dengan pada tahun 1998 atau bahkan lebih parah? Begini, saya ini dulu ya, rilis dari awal dulu. Krisis ini kan ada siklusnya. Jadi pertama siklus tahun 78 dulu ketika krisis itu global ya. Nah, kita bisa eksis lah negara kita, Indonesia ini. Artinya global mengalami krisis ekonomi akibat dari penurunan harga minyak. 78 itu. Lalu tahun 98 terjadi krisis. Krisis lagi di sekitar ASEAN yang karena waktu itu Thailand kena, Malaysia kena, dan termasuk Indonesia. Dan yang paling lama mengatasinya adalah Indonesia. 98 itu krisis yang berdampak resesi sebentar. Karena apa? Di sana terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi itu 2 kuartal itu lebih besar. Tahun 98 itu pertumbuhan ekonomi kita minus 16,5%. Tahun 99 turun menjadi 6,1%. Artinya turun. Tahun 2000 udah mulai naik. Artinya
krisis itu bisa diatasi dengan apa kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah. Nah, itu krisis yang bukan diakibatkan oleh wabah. Beda. Lalu 98 tahun 2008 krisis lagi global. Itu siklus 10 tahun itu global, tapi kita tetap masih bisa eksis karena produksi kita terutama produksi ekspor kita begitu meningkat dan masih bisa tumbuh sebesar 6,1% juga. Nah, 2018 kemarin kita terlewati krisisnya. Tapi tiba-tiba di 2000 awal atau 2019 akhir itu terjadi krisis yang disebabkan oleh yang tidak diduga sama sekali oleh setiap orang. Artinya wabah. Itu berbeda. Kalau di krisis 98 dulu kita bisa mengatasi karena kita bisa beraktivitas secara bebas. Tapi di 2020 ini atau 2019 akhir itu krisis yang diakibatkan oleh kita tidak bisa bekerja. Perusahaan banyak tutup, padahal bisa berproduksi, tapi kalau dia lakukan itu, maka wabah itu akan semakin meluas kemana-mana, sehingga harus banyak ditutup. Nah, akibatnya dia ditutup, sehingga tidak berproduksi, dia tidak mampu membayar para tenaga kerja tadi, maka harus dirumahkan, tidak bisa tidak, samanya perusahaan. Nah, artinya, di satu sisi dia banyak merumahkan, apakah itu PHK atau dirumahkan sementara. Di sisi lain produksi tidak ada sehingga tidak ada ekspor, apalagi dia perusahaan-perusahaan ekspor. Nah, itulah yang menyebabkan PDB kita turun. Nah, untuk krisis 2020 ini, 2019 sampai 2020 ini, satu-satunya jalan adalah mengatasinya dari muara awalnya, dari aliran awalnya adalah wabah ini hilang, sehingga kita bisa beraktivitas secara luas. Tadi kan disebutkan sama Pak Ade, Ibu Ade tadi, 6 juta yang sudah di PHK nih. Impor ini kan rilis dari Kadin ini ya. Rilis dari Kadin Pusat 6 juta sampai dengan bulan Juni kemarin. Nah, ini akan berlanjut ketika bulan Juli, Agustus kemarin tidak beroperasi, maka perusahaan-perusahaan yang tidak mampu eksis itu akan mengurangi tenaga kerjanya. Walaupun dia tidak memberhentikan, tapi dirumahkan. Tapi berpenghasilan hanya sebagian kecil aja. Meskipun pada saat ini bisa dipanggil lagi. Nah, yang paling terpukul dalam kondisi krisis akibat ini, pertama, bisnis transportasi. Itu yang paling terpukul. Bisnis perhotelan. Kemudian bisnis pariwisata, industri pariwisata. Itu yang tidak bisa berkembang sama sekali, bahkan jauh minus sekali. Tapi ada yang masih positif pertumbuhannya. Misalnya bisnis obat-obatan, bisnis perikanan, masih itu bisnis pertanian, masih tetap berproduksi ini karena dia tidak terganggu dengan wabah. Kan orang bertani itu mana bisa kena wabah tumbuh-tumbuhannya kan. Nah, produksinya masih. Nah, itu masih bisa mempertahankan sehingga dia cuma minus 5,32% itu. Kalau Amerika kan sudah minus di atas 20%. Singapura yang nggak punya pertanian, udah. Kalau nggak punya tabungan, Singapura itu udah lama bangkrut negaranya. Tapi dia masih tetap ada tabungan itu tadi ya Pak ya? Bertahan. Karena memang Nah, tadi itu ininya ya, keadaannya. Jadi siklus krisis itu terjadi 10 tahunan. per 10 tahun Ya. kalau kita Makanya apakah itu mitos ataukah itu memang ada skenarionya? Nah, kita kan nggak bisa menjasnya kan, harus kita teliti dulu. Tapi kejadiannya memang seperti itu. Seperti itu kalau dari dilihat dari Kita lihat ya. Oke, nah ini Siklusnya. pemirsa menarik sekali nih perbincangan kita dengan Bapak Pakri dan Ibu Ade. Dan jadi nanti kita akan kembali berbincang-bincang dengan dua narasumber kita. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Tentunya dengan tema kita hari ini tentang menghadapi ancaman resesi ekonomi, apa yang harus disiapkan. Dan kita masih berbincang dengan Bapak Pakri dan Bunda Ade ya tentang resesi ekonomi tadi. Tadi sudah disebutkan bahwa memang kondisi di Indonesia sendiri ini sebenarnya sudah mengalami resesi ya Pak ya. Sudah berjalan ya. Sudah berjalan, sudah masuk ke kuartal kedua seperti itu ya. Dari yang kuartal pertama itu di minus 2,97 lalu meningkat di minus 5,32 dan ini lagi menunggu hasil di kuartal ketiga ya. Dan tadi disebutkan juga bahwa pengangguran sudah sekitar 6 juta Bunda ya di seluruh Indonesia. Yang bukan pengangguran itu
yang 6 juta itu baru kena PHK. Yang baru kena PHK-nya. Yang pengangguran itu udah 3,7 10 juta sekian. Per Maret itu. Per Maret nasional, ya. Jadi belum lagi, ini sudah di bulan September, belum lagi dikalkulasikannya seperti apa. Oke, ini jadi kalau bisa dibilang di tahun 1998 itu juga termasuk resesi tadi ya Pak ya? Iya, resesi. Tapi beda penyebab ya. Beda penyebabnya. Jadi beda penyebab, beda pola obatnya gitu loh. Kan kalau penyakitnya, sebab penyakit ini, orang sakit itu obatnya ini. Nah, kayak gitu. Kalau 98 kan karena gejolak ada nilai kurs yang turun jauh. Betul. Akibat daripada beberapa negara ASEAN mengalami hal yang sama seperti Thailand, Malaysia kan. Nah, sementara kita kan tidak seperti mereka mengatasinya dengan cepat. Kita dengan agak lama, sehingga pada saat itu ketika lama proses itu terjadi, berdampaklah kepada tuntutan mundurnya Presiden Soeharto kan. Iya, iya. 98 kan mundurnya itu karena diawali dengan gejolak krisis ekonomi yang berdampak kepada resesi ekonomi. Nah, kita tidak tahu skenario apa itu, kita tidak tahu. Yang jelas kita melihat secara keilmuan bahwa itu mengalami krisis ekonomi dan berdampak kepada resesi ekonomi. Tapi setelah pergantian Presiden Pak Harto mundur, menyatakan mundur diganti dengan Pak Habibie kan ternyata ekonomi bisa bangkit melalui UMKM tadi. Memang setelah hasil daripada itu ternyata usaha yang paling kuat bertahan dalam situasi krisis dan resesi itu adalah usaha-usaha kecil menengah itu. Kita akui itu. Yang rontok ketika itu kan usaha-usaha besar. Industri-industri besar. Betul. Karena mereka itu bisa jadi karena investasi asing yang ada di sana, bisa jadi pada saat itu jatuh tempo harus bayar utangnya, sehingga tidak mampu karena tidak berproduksi secara maksimal, maka mereka banyak mem-PHK para pekerjanya karena produksinya tidak mencukupi untuk membiayai para pekerjanya tadi. Itu di 98. Tapi di saat itu kan kita tidak terhalang untuk beraktivitas. Betul, tetap bisa beraktivitas. Kita bisa melakukan hal-hal banyak yang bisa membuat mengatasi hal seperti itu. Kalau sekarang kan kita terhalang dengan kondisi wabah. Jadi obatnya wabahnya dulu. Nah, kita berharap kan di akhir tahun mudah-mudahan sudah ketemu vaksinnya sehingga kita bisa kembali normal, bukan new normal lagi, normal seperti Benar-benar awal normal seperti kita awal, beraktivitas. ya. Oke, jadi memang dikatakan bahwa di Indonesia sendiri sudah mengalami resesi. Menurut Sudah dari mulai kacamata berjalan, Bapak ya. sendiri, seberapa buruk nanti untuk kedepannya ketika ini tetap terus terjadi? Ya. Nah, kalau proses resesi atau krisis ini mengalami hal yang berjalan dengan terus-menerus, artinya melalui kebijakan-kebijakan pemerintah tidak mampu mengatasi ini, menurunkan menaikkan angka pertumbuhan, menurunkan minusnya tadi. Tapi kita dengarkan Menteri Keuangan itu menyebutkan dia berharap di kuartal ketiga ini pertumbuhan itu dari minus 5,3 di kuartal kedua, kuartal ketiga bisa minus 1, gitu loh. Harapan mereka. Nah, tapi itu kan masih harapan dia, tapi yang berjalan itu kadang-kadang tidak seperti harapan. Memang saat ini nih ya, per Agustus kemarin, cadangan devisa kita masih mencukupi. Artinya terjadi kenaikan dari 135 miliar dolar, sekarang naik 2 miliar dolar di bulan Agustus kemarin itu karena banyak ekspor alat-alat kesehatan ini. Alat-alat kesehatan, ya. Jadi menaik sampai 137 miliar dolar. Nah, 137 miliar dolar ini bisa bertahan untuk kebutuhan impor kita, kan? Itu sampai dengan 9 bulan. Kita ini tidak bisa tidak impor. Coba bayangin, Mbak. Jangankan yang mahal-mahal nih. Martabak itu, martabak tahu kan? Itu sampai ke pekan-pekan di kampung-kampung. Itu kan terigunya itu impor. Jadi ketika orang mau berhenti makan martabak, baru berhenti impor terigu. Tapi ketika orang masih makan martabak, masih makan mie, masih makan roti, itu impor semua bahan bakunya, terigu. Jadi dari Mana ada terigu di Indonesia? Berapa banyak setiap hari? Apalagi bagi mahasiswa nih. Mahasiswa itu mie itu kan sahabat karib ketika kiriman lambat datang ya. Nah, artinya produksi mie itu harus impor. Sehingga kita memerlukan cadangan devisa untuk melakukan hal itu. Belum lagi impor-impor yang suku cadang yang memang tidak ada di dalam negeri ini.
Oke. Nah, makanya tadi dengan 137 miliar dolar itu bisa bertahan selama 9 bulan. Nah, kalau itu tidak bisa meningkat lagi, terjadi lagi nilai kurs itu naik lagi. Naiknya tadi itu jika kita mendapatkan pinjaman negara ini. Oke. Jadi Mbak punya tabungan, dapat pinjaman bank, gimana rasanya tuh? Pada saat tertentu akan harus dibayar, ya kan? Iya, betul, betul. Jadi bahagianya itu semu. Hanya sementara saja, betul. Ketika uang itu masih ada, ketika uang itu tidak ada harus bayar utang. Betul. Apa yang harus dibayar? Nah, orang senang minjemin Indonesia ini. Kenapa? Patuh dengan bunganya. Ya. Kemudian jaminannya banyak. Sumber daya alam yang bisa diganti dengan itu banyak sekali. Jadi orang mau minjeminnya gampang gitu loh. Tapi kalau negara miskin nggak mau kan? Iya, betul. Kita ini negara kaya sumber daya alam, tapi banyak penduduknya yang miskin. Nah, itu anomalinya. Oke. Nah, kita ke Bunda Ade sekarang. Ini Bunda sebagai Ketua Kadin UMKM ini, upaya apa ini sejauh ini yang dilakukan oleh untuk Kadin UMKM sendiri untuk mengantisipasi ancaman dari resesi ini? Ya, kita memang proaktif ya. Kita dengan kawan-kawan juga dari pengurus Kadin juga proaktif untuk memantau binaan UMKM kita. Ya, sekarang apalagi kita sudah bukti konkret dari Kadin kita bahwa kita sudah membuat wadah galeri sentra makanan yang ya sentra makanan makanan khas yang di samping Hotel Merkur, Mbak. Itu bukti ya bukti kami aktif dan kami juga memang sudah sepakat dengan kawan-kawan untuk bisa membesarkan UMKM. Bagaimanapun kita harus bisa membantu UMKM. Nah, sekarang lebih kurang ya banyak sekali ya para petani kopi juga sudah kami seperti di Kepahyang sudah kami datangin, kunjungi bahwa aduh ternyata kita nih kaya raya sekali. Kita punya aset. Kopinya luar biasa dan mereka sudah sangat untuk ekspor itu sudah sangat mumpuni untuk kelas ekspor karena saya lihatin kopi yang itu nggak kalah jauh beda dengan kopi-kopi orang ya, apalagi kan sekarang sudah dicanangkan sama Pak Gubernur ya, bungkulan kopi ya. Nah, begitu. Nah, artinya pemantauan kami mereka masih dalam tahap masih bisa karena kopi kan dibutuhkan semua orang. Betul, sampai semuanya. kapan iya dibutuhkan. Jadi masih tahap wajar-wajar saja, masih bisa walaupun memang berubah ya. Kalau mungkin penjualan selama ini berapa ton setiap bulannya, tetapi memang berkurang. Itu untuk petani UMKM kopi. Lalu untuk UMKM makan makanan khas, kita mengajak supaya seperti contoh kelompok-kelompok kita, supaya bagaimana ibu-ibu itu ya UMKM bisa memakai IT. Semua bisa gitu ya menjual produk masing-masing supaya melalui seperti itu grup ya, masukkan ke grup, terus masukkan ke Facebook, masukkan ke apa namanya itu IG kan seperti itu. Jadi sehingga mereka wah ternyata sudah bisa begini begini nyatanya masih bisa dibantu lah dengan publikasi melalui media sosial ya, media sosial. Nah, itu salah satu bentuk kami merangkul mereka. Dan juga ada juga yang memang seperti mebel juga binaan kita. Jadi kami arahkan untuk bantuan LBDB ya, bantuan dana, sehingga di pusat itu kan melalui koperasi itu ada tapi harus melalui koperasi itu ada bantuan dana anggaran LBDB yang mana sampai bunganya lebih kurang 3-4% gitu, sampai paling mahal tuh jarang 7 tetapi 3% gitu rata-rata. Nah, itu kami sudah merangkul, ada beberapa yang akan kami bantu, bisa kami sinergikan dan kami akan menghubungi dan berupaya supaya UMKM kami khusus untuk mebel ini karena dia biasa juga ekspor ya, supaya mereka bisa terbantu untuk di pendanaan. Karena kalau dia minjam bank, kalau bank kan bunganya lumayan cukup tinggi. Betul. Dan mau tak mau dia harus kembalikan kan cepat ya, tetap setiap bulan harus dikembalikan. Nah, kalau untuk dana pemerintah yang dari pusat LBDB itu sangat kecil bunganya. Nah, jadi terbantu sekali. Oke. Nah, ini kita kembali ke Pak Pami. Ini untuk terakhir, Mbak. Ini saran apa yang Bapak bisa berikan untuk pemerintah provinsi ini terkait situasi ekonomi kita pada saat ini? Ya. Jadi menghadapi situasi ke depan,
ya kita kan tidak tahu kalau krisisnya menjadi semakin berat, lalu dia resesi, maka ada hal-hal yang harus dilakukan. Pertama untuk pemerintah dulu ya. Pemerintah yang pertama kali itu adalah kebijakan anggaran. Jadi anggaran itu APBD lah dalam ini, itu belanja modal itu harus benar-benar digunakan untuk membangkitkan perekonomian lokal. Artinya untuk sementara nih, minimal tahun 2021 ini, itu anggaran itu arahkan semua untuk bisa berputar perekonomian secara lokal. Nah, kenapa itu? Sehingga akan menyentuh yang tadi, usaha-usaha kecil tadi. Usaha-usaha kecil inilah sebenarnya pondasi yang mampu bertahan dalam situasi seperti ini. Itu sudah terbukti di 98 kan usaha kecil yang memang bertahan. Usaha besar banyak yang tumbang. Itu pertama, kebijakan anggaran. Yang kedua nih yang harus dilakukan pemerintah, kurangi beban rakyat. Nah, apa itu? kurangi beban rakyat misalnya nih ya. Dalam situasi seperti ini, misalnya nih, PBB itu kalau bisa rakyat itu bayarnya hanya 50% aja lah. Nanti mikirkan PAD itu. PAD itu dalam situasi seperti ini bukan yang utama, tapi yang utama itulah mengurangi beban rakyat. Jadi bisa aja melalui kalau wali kota atau perwal, kalau gubernur pergub ya, bahwa untuk 1 dan 2 tahun ini masyarakat hanya membayar PBB itu 50% misalnya, lalu membayar pajak kendaraan itu hanya 50%. Misalnya. Ini kan situasi darurat nih. Lalu masyarakat rumah-rumah masyarakat yang rumahnya kurang dari 200 meter itu bebas PBB misalnya. Kan DKI melakukan hal itu. Bisa yang tanah-tanah kecil itu bagi masyarakat. Jadi paling tidak beban rakyat itu terkurangi. Nah, itu yang kedua ya, kurang-kurang. Kan katanya pengen rakyat sejahtera, rakyat bahagia. Supaya rakyat sejahtera dan bahagia itu tidak banyak beban. Supaya dia bahagia itu dia bisa menikmati hidup itu dengan tidak menanggung beban yang. Nah, itu kan jangan pengen rakyat mencita-citakan rakyat bahagia, sejahtera, tapi rakyat terlalu dibebani untuk hanya mengejar pendapatan asli daerah. PAD itu bukan untuk dibebankan kepada rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu, yang tadi akan terdampak langsung terhadap krisis ini nanti. Sudahlah krisis, bekerja sangat terbatas, daya beli masyarakat semakin melemah. Krisis itu seperti ini. Misalnya Mbak jualan lontong, sehari laku 10 piring selama ini. Tapi ketika krisis hanya laku 6 piring, 5 piring, bahkan 3 piring. Sementara break even point dari itu tadi minimal 7 piring laku, baru bisa pulang modal. Kalau 10 piring berarti untung 3 piring. Nah, kalau dia tuh selama ini menjual 10 piring, titik pulang modalnya 7 piring, lalu dia pada saat krisis menjual hanya 5-6 piring, berarti rugi 2 piring. Tiap hari rugi 2 piring, habis modalnya. Nah, itu. Yang ketiga, tadi yang kedua ya, pertama kebijakan anggaran, kedua kurangi beban rakyat, yang ketiga beri kelonggaran dengan regulasi. Kelonggaran regulasi supaya orang mau berinvestasi. Artinya regulasi itu mengatur investasi. Memang kadang-kadang dari kepala daerahnya, wah kita akan permudah ini, tapi pelaksana di bawahnya itu yang membuat sulit orang berinvestasi, karena dia berpikir buat dia apa, tapi kalau kepala daerah berpikir untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya, tapi buat kepala dinasnya untuk siapa? Nah, itu yang harus benar-benar dilakukan pengawasan oleh kepala daerah kepada OPD-OPD yang melaksanakan kegiatan atau melaksanakan perizinan-perizinan agar mempermudah orang berinvestasi. Karena investasi itulah yang menyebabkan orang bisa menerima tenaga kerja. Misalnya mau buka warung misalnya, atau buka toko, nantilah izinnya tuh. Setelah dia jalan, setelah ini baru berikanlah kesempatan. Jadi untuk SDM pun akhirnya bisa untuk berkembang juga. Nah, bisa ini. Jadi itu mau menumbuhkan. Terus yang terakhir nih, program-program yang ada di APBD itu, terutama nih ya dalam situasi seperti ini, terutama di 2001 ini, itu program-program yang lebih produktif. Maksudnya termasuk perjalanan dinas, maksud ini, walaupun itu ada tapi dikurangi, lebih banyak untuk kegiatan program yang produktif supaya terbantu masyarakat ini. Nah,
tadi sudah disinggung oleh Bu Ade, belanjakanlah uang APBD itu bagi penghasilan atau produksi lokal. Supaya uang itu berputar di lokal. Iya. Nah, itu bagi pemerintah, yang 4 itu poinnya. Lalu bagi masyarakat, ya, sarannya untuk menghadapi situasi ini, pertama nih bagi masyarakat, belanjalah yang dibutuhkan, jangan yang diinginkan. Yang diinginkan itu tundalah dulu. Belanjalah sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan ingin. Pertama itu. Yang kedua, belanjalah di tempat pasar-pasar tradisional. Jangan di pasar-pasar modern seperti itu. Karena uangnya kalau pasar modern pulang ke pemilik modal, bukan di Bengkulu. Dan belanja di pasar tradisional itu janganlah nawar, kasihanlah orang cuma untung harga sayur 2.500 ditawar sampai dengan 1.000 dulu, nanti ketemunya di 1.700 misalnya. Udahlah 2.500 belilah, apalagi yang belanja itu orang yang sudah menengah ke atas. Orang itu cuman untung sayur itu bisa dibayangkan untuk bertahan hidup orang itu. Sementara kita jadi pertama belanjalah apa yang diperlukan, jangan apa yang diinginkan bagi masyarakat ini. Yang kedua, belanjalah di pasar-pasar tradisional, di warung-warung tradisional, dan jangan nawar. Jangan nawar itu tadi ya. Itu yang membuat ini. Kenapa kalau di supermarket dia nggak mau nawar? Misalnya belanja ke supermarket besar, berani nggak dia nawar? Nggak kan? Terus kenapa kalau cuma saudaranya sendiri yang tetangga rumah yang mungkin sekampungnya itu harga 2.000 turun sampai segitu jauh? Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, bagi masyarakatnya, mulailah hidup dengan sehat. Karena biaya sakit itu sangat mahal. Betul. Hiduplah dengan sehat, lalu patuhi ketentuan kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan. Nah, yang kelima nih, yang terakhir, kalau punya lahan-lahan yang tidak produktif, garaplah mumpung dalam situasi masih belum terlalu parah krisis ini. Karena tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Kita berharap segera situasi wabah ini berakhir dengan ditemukannya vaksin. Tapi kalau itu tidak, misalnya vaksinnya gagal dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan? Makanya tetap harus berjaga-jaga. Jadi ketika punya lahan yang tidak produktif, manfaatkan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, nah pemirsa, ini menarik sekali ini perbincangan kita dengan Pak Fakri dan Ibu Ade. Ini banyak sekali sebenarnya yang masih dipertanyakan, namun karena keterbatasan waktu ini sebelumnya, tapi Nevi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak untuk Bapak Fakri dan Bunda Ade telah berkenan hadir di RBTV pada pagi hari ini dan membahas tema kita tentang menghadapi ancaman resesi ekonomi. Jadi sudah ada beberapa juga tadi ya terkait dengan UMKM-nya seperti apa, termasuk tadi Pak Fakri juga menyebutkan untuk para pesan yang disampaikan untuk pemerintah adalah dengan melakukan kebijakan anggaran, itu yang pertama tadi ya, dan yang kedua untuk mengurangi beban rakyat, jadi biar rakyatnya juga bisa bahagia seperti itu ya, jadi tidak memikirkan beban yang terlalu banyak seperti itu. Lalu yang ketiga adalah dengan melakukan kelonggaran regulasi agar kita bisa berinvestasi ya Pak ya, lalu selanjutnya dengan program APBD yang lebih produktif, nah seperti itu. Dan untuk masyarakatnya pasti yang pertama tadi adalah tentang belanja itu harus sesuai dengan kebutuhan saja dulu, jadi nanti kalau keinginan selanjutnya bisa nanti ditunda, tahun-tahun berikutnya bisa. Oke. Dan kalau belanja, nih pesan dari Pak Fakri itu belanjalah di pasar tradisional, jadi bisa membantu untuk untuk sesamanya, dan mulai hidup sehat, mulai patuhi protokol kesehatan, jangan sampai lengah. Jadi masker itu pemirsa ini adalah sebuah kebutuhan, jadi bukan sekedar untuk fashion seperti itu ya. Jadi memang dimanapun juga, apalagi ketika beraktivitas di luar, jangan sampai masker itu dilepas, karena kayak memang tadi juga Nevi sampaikan, kita juga bisa menjadi orang yang sebagai pemutus mata rantai COVID-19. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Fakri dan Bunda Ade tentang menghadapi ancaman resesi ekonomi. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Akhir kata saya Nevi Aprilia pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.